Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Geller Sekiaranto. Pada kesempatan kali ini saya ingin membuat sebuah master atau sebuah tampilan yang berbasis GUI dengan menggunakan program Java tentunya, yaitu untuk menginput beberapa data. Kali ini saya ingin membuat untuk membantu pendataan dalam sebuah justip atau jasa titip ke kantin. Ini dapat mempermudah pekerjaan kurir seperti saya dulu. Cuma gara-gara pandemi jadi sudah pensiun. Langsung saja, pertama tentu untuk masuk ke tampilan itu kita harus membuat menu loginnya. Di sini kita ada dua yang digunakan untuk login, yaitu ada name dan password. Seperti biasa, kita menggunakan gtext file dengan variable name text name dan button login. Kita lihat programnya. Nah, saya sudah menyusun program sedemikian rupa, jadi saya melakukan recording dengan keadaan sudah jadi. Hal ini untuk mempersingkat durasi video. Langsung saja, pertama kita stringkan dulu name-nya. Kita atur, misalkan kita memiliki name seperti name saya ini 190.2003, kemudian password Arianto 08, kemudian string name yang berikutnya yaitu text name mendapatkan apa yang kita masukkan di sini. Kemudian string pass yaitu text pass. Kemudian dengan syarat jika name equals name, jadi jika ini itu kita memasukkan di name ini sama seperti apa yang ada di name ini, maka dan password pass sama dengan pass equals pass sama dengan password, maka akan membuka menu atau tampilan yang saya letakkan di file project UTS. Kemudian set visible true untuk menampilkan, kemudian menu loginnya kita tutup dengan syarat, maaf ini tadi syarat juga ini dengan else if syarat, jika name-nya tidak sesuai dengan name yang kita masukkan, tidak sesuai dengan apa yang kita setting, maka dia akan menampilkan message dialog, yaitu name yang Anda masukkan salah. Begitu pula dengan password. Langsung kita coba. Tunggu sebentar. They got you hating who you are to sell your pills and fiction, reaching for the stars when you were born up there with them, addicted to the news, views, superstitions, to keep the visionaries glued to their televisions. They want you busy stepping to the right side of history to keep you from the inside of history. Give everyone a voice, but leash them with the mic cord. Feed you things to fight about instead of things to fight for. Kita coba terlebih dahulu apabila kita memasukkan yang salah. Name di sini 190.2003. Coba kita masukkan name terlebih dahulu yang salah, misalkan 2001, dengan passwordnya yang kita masukkan benar terlebih dahulu 08, maka dia name yang Anda masukkan salah. Silakan cek kembali. Jika kita memasukkan password salah, misalkan kita ganti 07, maka seperti ini. Jika keduanya salah, dia bakal intuin name seperti itu. Jadi langsung coba kita login. Nah, seperti ini tampilannya. Dimana di sini ada beberapa data yang ingin saya input. Ada nama, kemudian ada kelas, kemudian ada metode pembayaran karena kita mendapatkan kupon, dan juga misalkan tidak memiliki kupon maka bisa menggunakan uang. Kemudian kantin karena di
Gajah Tunggal ada 2 kantin, kemudian kios. Pilih kios yang disuka, kemudian ada menu yang ingin kita makan atau kita pesan, kemudian ada note, misalkan Anda ingin menambahkan note tambah sambal atau untuk dipercepat atau dan sebagainya. Kemudian di sini kita ada 4 button, ada 5 button. Yang pertama reset, ini digunakan untuk mereset apa yang kita masukkan di sini apabila kita ingin lanjut untuk mendata siswa berikutnya. Kemudian daftar untuk mendaftar, ubah untuk mengubah, misalkan ada perubahan, hapus untuk menghapus data, kemudian logout untuk keluar. Kali ini saya membuat ini, tadi saya lupa menjelaskan. Jadi apa yang kita masukkan di sini tidak hanya tampil di sini, juga akan tampil di database MySQL. Tetapi saya di sini menggunakan yang versi offline-nya atau menggunakan XAMPP. Jadi hanya localhost atau hanya si komputer saya juga yang hanya akan mendapatkan database data itu. Bila ingin diubah menjadi online, bisa saja Anda tinggal menggunakan database gratis seperti Free SQL database. Tinggal Anda sesuaikan linknya, atau kalau saya localhost, jadi kalau misalkan memakai Free SQL database, tinggal kita masukkan linknya, kemudian tinggal sesuaikan password dan ID database-nya dan seterusnya. Kita akan bahas satu persatu programnya. Pertama, coba kita buka dulu programnya di sini. Pertama kita membahas program ini yaitu yang kita harus lakukan, import keperluan-keperluan supaya dapat menjalankan. Terutama yang terpenting di sini adalah ini, connection. Ini untuk menghubungkan ke database. Setelah ini juga penting, driver manager. Untuk menambahkan ini, Anda bisa menambahkan filenya seperti berikut dengan klik kanan pada project, properties, kemudian Anda mengimport library dari file konektor ini. Mohon maaf apabila ada kebisingan, saya memiliki adik kecil. Nah, jadi seperti ini. Nanti akan tampil seperti ini. Kemudian masuk ke libraries. Kemudian di sini nanti akan kosong terlebih dahulu. Ini karena saya sudah import. Maka di sini nanti kalau tidak salah ada add, kemudian add. Nanti masukkan filenya, yaitu berbentuk jar. Seperti itu, maka sudah dapat terhubung. Oke. Kita lanjut. Kemudian di sini kita stringkan terlebih dahulu di terbawah. Nah, ini private javax default table, itu kita beri nama table justif, yaitu get default table. Kemudian di sini mengatur tabelnya, itu string data, new string, yaitu kita berjumlah 7 kolom. Kemudian private integer row, public project UTS, init component, table. Saya lupa menunjukkan. Sebentar. Maaf, laptop saya kalau dibarengi dengan membuka record app agak sedikit lag.
sambil record gitu. Table di sini kita sudah beri nama table, variable tabel. Nah, begitu pula di sini sudah kita beri nama juga, ini juga. Nah, ini table tadi, si variabel nama dari tabel, set model table just tip yang sudah kita deklarasikan di bawah tadi. Kemudian tabel yaitu table new integer. Di sini ada mungkin jumlah variabel yang dapat dimasukkan di sebuah kolom. Di sini kolom 2 terbawah yaitu merupakan menu dan note. Saya kasih delay terbesar karena memiliki kemungkinan akan memiliki variabel yang banyak. Kemudian kita langsung masuk ke penjelasan button pertama. Ini yaitu button daftar. Di sini kita stringkan metodenya, yaitu ada kupon, makan dan uang, dengan jika teks kupon ini variabel si kupon. Jika teks kupon X selected atau dipilih, maka metodenya kupon makan. Namun jika yang satunya yaitu uang. Begitu pula juga dengan kantin, jika teks 1 dipilih maka kantin 1 dan yang lain kantin 2. Kemudian data yang kita sudah integerkan di atas kita gunakan di sini, itu data 0. Di data 0 ini atau kolom pertama yaitu ada text name, kemudian data 1, kolom kedua kelas, data 2, data 3 metode kantin, data 4, kolom ke-5 yaitu ada kios. Di sini saya menggunakan box saya lupa namanya, pokoknya box gitu, karena banyak yang saya masukkan. Jika menggunakan radio button maka akan panjang, jadi saya menggunakan teks dialog box atau apa gitu untuk kantin, maka dia akan get selected item to string. Kemudian data 5 atau kolom 6 yaitu ada menu, kemudian yang terakhir kolom 7 yaitu note, dan table just tip add row, tambahkan data di tabel. Kemudian di sini program untuk menghubungkannya yaitu string dbname, karena ini ya database MySQL, jadi gdbg MySQL. Kemudian yang saya bilang tadi itu, karena saya di sini hanya localhost menggunakan XAMPP, maka di sini saya mengetikkan localhost. Jika ingin online seperti data MySQL online gratis seperti FreeSQL, tinggal Anda tambahkan freesql bla bla bla.com. Untuk portnya yaitu kurang lebih sama mau online atau offline MySQL yaitu 3306. Kemudian di sini adalah database saya, tugas UTS classforname.com MySQL JDBC driver. Ini berhubungan dengan import driver tadi. Kemudian connection con ini connectionnya driver manager get connection, mendapat koneksi ke database-nya. dbname yaitu untuk XAMPP atau versi versi online-nya yaitu localhost. Di sini ID-nya yaitu root dengan password kosong. Apabila Anda online, tinggal sesuaikan dengan ID dan password yang Anda dapat. Biasanya akan terkirim di email. Kemudian untuk program SQL-nya, string SQL yaitu insert into. Ini tabel saya, tabel di MySQL, daftar just tip, values, dengan values data 0, data 1, dan seterusnya sampai data 6. Kemudian jika sudah kira-kira masukkan, maka program akan di-execute. Di SQL ini akan di-execute, kemudian jika sudah masuk akan di-close dan akan mengeprint message dialog, data berhasil dimasukkan.
dimasukkan. Kemudian count close. Kemudian di sini kita menggunakan try dan catch. Apabila ada kerusakan, apabila ada error, maka akan print ini. Kita akan coba satu per satu. Kita pertama buka dulu XAMPP nya. Kita ini yang tadi port saya bilang MySQL 3306, dan ini kemudian kita masuk ke database. Kita buka terlebih dahulu localhost, maka akan masuk seperti ini. Kemudian php myadmin. Tunggu sebentar, masih loading. Sambil menunggu, mungkin saya akan menjelaskan program untuk di bagian tabelnya, data yang masuk di row berapa gitu. Di sini di public void tampil, saya namakan tampil. Jadi row itu di sebelah kiri kalau nggak salah itu. Yang horizontal, yang horizontal. Untuk column itu yang vertikal. Jadi row sama dengan tabel get selected row, di mana row 0 berisi nama. Oh, berarti row itu yang kotakan teratas. Ya. Jadi row yang paling kiri atau row 0 nama, kemudian ada kelas di sini. Nama set text table justice get value at di row 0 to string. Begitu juga dengan kelas di sampingnya, yaitu kolom 2 atau row 1 terus sama to string. Kemudian karena menggunakan redo button maka berbeda dengan gtext file, maka if table justice get value row 2 di row 2, karena redo button itu row 2, data yang dimasukkannya itu atau di kolom 3 equals sama dengan kupon makan, maka kupon makannya yang set selected true atau yang terpilih, dan jika yang lain maka yang true adalah teks uang, metode uang. Kemudian untuk kantin juga sama seperti ini kurang lebih. Jika equals 1 jadi berada row 3 atau kolom 4, maka 1 yang akan set selected true. Begitu juga apabila yang lain maka akan yang 2. Kemudian untuk kios hampir sama dengan gtext file, hanya bedanya di sini set selected item. Kalau ini kan set text, sama dia di row 4 atau kolom 5. Kemudian menu note ada di row 56 atau kolom 67. Coba kita lihat apakah sudah terbuka. Ternyata masih loading. Kita lanjut ke program bawahnya. Di sini untuk mengatur bisa dibilang bukan kinerja kayak menurut saya di sini, yaitu TB set auto resize mode. Jadi bila data dimasukkan dia akan otomatis akan melebar sendiri gitu, auto resize off. Dimana yang kolom yaitu TB yang sudah kita itu di atas tadi. For integer i sama dengan 0, i kurang dari column, maka i akan terus bertambah. JavaScript table column tbc tb get column mode 1 get column 2 tbc set preferred width lebarnya i. Nah, ini tadi jika si i atau data ini akan masuk, dia akan terus plus atau akan terus melebar, dimana set row height 17. Coba kita cek. Oh, masih loading ternyata. Lanjut lagi. Kemudian di sini di private Java Swing Table return new Java Swing Table default table model new object new string. Di sini ada 7 kolom dengan nama-nama, kelas, metode, kantin, kios, menu, dan note. Dimana boolean can edit. Di sini kita fast supaya kita tidak bisa mengedit dari si tabel di tampilan. Apabila ingin mengedit dari situ bisa, tinggal kita ganti true. Karena kita ada 7 kolom maka fast berjumlah 7.
Kemudian di public booleannya return can edit, kurang lebih seperti itu. Di sini hanya untuk menampilkan si tabelnya. Kita masih menunggu. Nah, seperti ini akan masuk di sini. Saya sudah membuat database, yaitu tugas UTS. Apabila ingin membuatnya, tinggal di sini klik baru, maka Anda mengisi nama kemudian kirim atau tunggu gitu, maka akan seperti ini. Kita klik database kita, tugas UTS. Mohon maaf apabila nah, dengan nama tabel saya itu daftar Justip. Tunggu sebentar. Nah, untuk strukturnya seperti ini. Mohon maaf, ada sedikit suara-suara anak kecil. Strukturnya seperti ini, yang mana nama yaitu teks kita itu teks kelas, karena campuran antara teks dan angka maka kita menggunakan varchar, metode teks, nanti integer, bias integer, menu teks, not teks. Tidak ada yang kita primary di sini karena biasanya primary itu nim, karena menurut saya nim tidak terlalu penting, karena apabila ingin menanyakan biasanya menanyakan nama dan kelas. Oleh karena itu nim tidak saya lampirkan. Menurut saya itu kurang efektif. Nah, seperti ini, belum ada apa-apa karena saya belum mengirim apa-apa. Tadi kita akan membuktikan button pertama, yaitu daftar. Kita run. Mohon maaf, nge-lag. Nah, seperti ini. Sekarang nama saya kelas 2 EB, keponakan kantin 1. Saya suka kios 2, kemudian misal kita makan bisa pesan menu ayam, chicken, orek, not, jangan pakai sambal misal. Kita coba daftar. Nah, data akan terprint karena berhasil dimasukkan. Dia akan masuk di sini, begitu pula tauhid. Dia juga akan masuk di database. Seperti apa yang kita masukkan. Kemudian kita lanjut ke button selanjutnya, yaitu button change. Ini tidak saya close biar tidak run terus, biar tidak memakan waktu. Di change kali ini agak berbeda, namun masih sama. Saya tinggal kopas di sini. Yang membedakan yaitu di sini, karena untuk program SQL change yaitu update ke column set nama getText, kelas getText, dan seterusnya. Karena di sini set, jadi saya string di sini. String nama ini sama seperti yang tadi, yaitu untuk mengarahkan itunya masuk kemana gitu, ke kolom berapa. Di sini sebenarnya bisa string menggunakan data di sini ya, seperti data seperti ini. Karena ini kita menggunakan if else,
saya bingung apabila seperti ini itu bagaimana, maka saya menggunakan data saja untuk ini. Sebenarnya bisa data semua, cuma saya ingin beda menggunakan pengalamatan arah atau data masuk ke kolom berapa. Seperti ini, untuk di sini masih sama. Dan untuk program SQL-nya seperti ini, yaitu set nama, teks nama, get text, kelas. Nah, untuk metode kita masukkan bayar. Nah, ini data 2 bayar. Tadi kan string metodenya itu data 2 ini, data 2 begitu pula untuk kantin, itu kantin sama kios get selected item berbeda ya, karena dia tadi dialog box atau apa gitu loh, menu note sama get text. Kemudian di sini where, di mana nama. Jadi saya cukup bingung karena tidak ada data yang untuk membedakan di antara satu orang dan orang lainnya, maka saya memilih nama untuk membedakannya. Karena apabila dalam satu kelas mungkin tidak ada nama yang sama, ataupun sama mungkin seperti Muhammad, pasti belakangannya sama atau panggilannya berbeda, maka saya di sini menggunakan nama. Kemudian untuk bawahnya selanjutnya sama label just tip, dimana ubah itu kita harus terlebih dahulu baru kita masukkan. Saya bedakan, saya letakkan di sini. Sebenarnya di sini bebas, ini tergantung kapan munculnya, time-nya itu. Dimana saya menggunakan opsi apabila opsi confirmation atau message confirm dialog untuk meyakinkan apabila ingin mengubah data itu atau tidak gitu. Seperti ini, if opsi satunya ini Anda yakin, jika opsi satunya sama dengan OK option, jika kita diklik OK, maka akan data berserupa, kemudian akan dieksekut si SQL programnya, dimana set untuk ubah yaitu update set, dan di tabel tampilan akan muncul. Kemudian jika klik cancel, kan di sini opsi OK action, maka else-nya yaitu jika cancel maka statement close, close. Catch-nya masih sama dengan yang tambah. Langsung kita coba ya. Misalkan, nah sebelum kita coba saya ingin menjelaskan program reset, karena saya ingin membuat satu lagi program reset. Nah di sini program untuk mereset data apabila kita ingin memasukkan data mahasiswa lain, daripada kita harus menghapus seperti ini. Saat di blok hapus terus ini diklikin dulu, itu akan memperlambat pekerjaan. Maka saya membuat seperti ini, itu dan integer OK di option pane, show confirm dialog. Kita juga menggunakan confirm dialog apakah Anda yakin ingin mereset. Jika OK, maka ini set text petik 2 maka 0 atau hilang, maka akan false. Set selected indexnya 0, maka juga akan berubah seperti default atau seperti awal pertama kita angkat. Maka kita coba sembari kita mencoba button ubah tadi. Sekarang kita akan masukkan satu lagi. Sekarang kita coba reset. Apakah Anda yakin ingin mereset? Yes. Nah, akan seperti ini. Misalnya kita coba Andre, saya kelas 2 MA, dia biasanya memakai uang. Kantin 1, kios sama 2, dia biasanya itu lele, mie, gorengan. Dia
biasanya sangat lapar, maka kita notnya cepat daftar. Nah, maka juga nanti akan masuk di sini. Kita refresh. Nah, akan masuk Andre. Kemudian bentar, kita mencoba button ubah. Oh ya, tadi saya juga lupa menjelaskan untuk mengeklik supaya apa yang kita klik di tabel maka akan pop up di sini. Nah, seperti ini. Saya klik sini, ini pop up di sini. Saya klik ini, pop up di sini. Itu di program sebelah. Nah, ini table mouse click, dengan di tabelnya itu klik kanan event. Nah, ini dimana jika klik tetek 2 kali maka akan tampil ini itu public void yang tadi kita gunakan untuk mengatur ini, seperti yang maka akan seperti ini. Jika kita klik sini, nah yang pop up data-data yang kita masukkan di Andre ini. Nah, kali ini kita mencoba ubah, misalkan Andre tadi itu misalkan dia ternyata uangnya tidak bawa, ingin bawa kupon, kemudian dia ingin makan lain, misalkan ayam kecap, kemudian kupon 10 kupon kios 10. Coba kita ubah. Apakah Anda yakin mengubah? Ada confirmation. Oke. Nah, data berhasil diubah. Di sini akan berubah. Nah, itu pula di data. Coba kita refresh, apakah berubah? Tadinya lele, tadinya kios 10. Nah, yang tadinya uang jadi kupon makan. Ini juga lauknya ganti, kiosnya juga ganti. Seperti itu. Apabila kita coba apabila cancel maka tidak ada apa-apa. Begitu pula dengan reset juga tidak ada apa-apa. Jadi kita tidak hilang. Dan kita yes kan, kita reset. Kemudian tombol button yang ketiga yaitu remove. Di sini kita hanya untuk remove masih sama, cuman di sini SQL-nya sedikit berbeda dan ini SQL tersimple, dimana kita hanya menggunakan where. Sama tadi di ubah juga kita menggunakan syarat where, di sini juga kita menggunakan where. Maka di sini yang saya stringkan hanya where. Nah, where nama. Yang saya stringkan nama. Jadi seperti ini. Saya juga menggunakan confirmation setiap melakukan apalagi ini penghapusan begitu fatal apabila takutnya dari si klien atau si pengguna itu salah pencet, jadi ada confirmation gitu, tidak langsung tereksekusi. Mungkin seperti itu. Masih sama, langsung saja tanpa banyak bicara kita coba untuk yang remove. Kita tidak perlu membuat itu lagi, sebab kita akan menghapus Andre. Anda ingin menghapus, kita oke. Dihapus, maka di sini hilang. Begitu pula di sini kita refresh. Nah, maka akan tersisa data saya. Kemudian yang terakhir yaitu close. Untuk close hanya seperti ini, dispose. Sebenarnya ini juga saya bisa lakukan confirmation, cuma
waktu itu belum sempat, jadi ini saja untuk logout ya, nanti akan logout sendiri. Untuk hapus, jika kita hapus, coba kita yang cancel, maka tidak akan terjadi apa-apa. Kemudian yang terakhir logout, maka akan keluar sekaligus menutup penjelasan saya kali ini dalam pembuatan program ini, yaitu Justip ya, titik kantin. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kata salah atau kurang dapat dipahami, saya mohon maaf. Semoga kata-kata beberapa yang saya sampaikan dapat dipahami. Apabila yang taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian kita logout. Oke, keluar. Terima kasih.